Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, we meet again. Kali ini kita lagi mau bahas kolam koi yang baru jadi tapi belum diisi air, artinya baru dicoba dites kebocoran. Nah, ini awalnya dari kolam yang nuansa alam tapi sangat sederhana, kita lagi rombak menjadi lebih besar dan pakai filter. Awalnya tidak pakai filter sama sekali. Nah, kita mulai dari proses awal, yaitu bentuknya teman-teman lihat sendiri ya. Di sini nggak kotak, artinya ya bulat aja karena memang awalnya nuansanya alam. Kecuali di ujung sana karena dirombak untuk membuat filter, jadi dibentuknya lebih presisi atau lebih kotak. Nah, pertama yaitu kedalaman kolam ini sendiri itu sekitar 75 cm. Kalau total sekitar ya 75 cm total. Cuman nanti rencana kedalaman air sekitar 60 cm untuk airnya. Nah, untuk panjangnya kolam sendiri itu kurang lebih 3 meter ya. Kurang lebih 3 meter. Nah, di sini dibuat pancurannya di sini pakai air terjunnya. Nah, posisi kemiringan kolam sendiri adalah dari arah sini. Dari arah sini menuju ke sana ya, kemiringannya. Jadi kemiringan tuh lebih ke arah sana karena filternya kebetulan di sana di balik tembok itu. Nah, kita bikin air terjun itu sebetulnya kreasi aja, tapi nanti yang dipakai itu rencananya adalah tetap sini, desain awal ya. Karena apa? Karena kemiringan kolamnya menuju ke sana, sehingga nanti kalau misalnya air mengalir dari sini, air terjun di sini akan ada arus ya, air kedorong ke sana. Kemudian ini yang perlu kita lihat, kita di sini tanam pipa 2 inch ya. Pipa 2 inch ini kita buat 3 lubang ya, 1 2 3 ya. Di sini cuman pakai 1 pipa di bawah ya. Nah, ini nanti dicabut ya, kalau udah difungsikan dicabut, dan yang paling ujung ya. Nah, yang paling ujung nanti dicabut. Yang tengah ini adalah untuk skimmer, kita udah siapkan. Kita bikin sendiri ya skimmernya. Oke. Dimana skimmer itu nanti fungsinya buat ngambil sampah-sampah seperti ini, karena daerah sini airnya itu debunya ya. Ini pasir nih, butiran pasir, debu. Ya, ada bulu burung ya. Macam-macam, karena di sini kebetulan kita pelihara lovebird di kandang ini ya. Jangan salah fokus, ini burungnya lagi kawin, ini juga tadi lagi kawin ya, kepergok, pergaulan bebas. Oke, balik lagi ke kolam ya. Nanti air dari air terjun ini akan turun ke sini, menjadikan arus bawah ya. Kemudian kotoran yang di bawah akan kedorong ke sini, kemiringan menuju ke arah situ semua. Jadi di lantainya pun ini enggak rata persis, tapi dibuat miring, buat miring menuju ke sana, condong ke sana. Begitupun yang dari sini, tapi kemiringan sini enggak terlalu tajam. Pokoknya dibuat sedemikian rupa lantainya ini miring. Nah, kita lihat dari sana itu juga miring, yang bawah miring ke sini. Jadi nanti biar kotoran itu kesedot sama lubang-lubang yang menuju ke chamber 1. Nah, di sudut-sudutnya juga nggak siku banget ya dibikin begitu, karena biar airnya muter. Oke, selanjutnya ini semuanya bawah, ini cor standar, nggak pakai tulangan, nggak pakai ini juga, cor tipis saja. Ini sudah pakai aquaproof yang hitam ya. Kenapa warna hitam? Seperti yang di video-video sebelumnya, warna hitam itu membuat ini ya, warna koi itu makin kelihatan nantinya. Ini sebetulnya bukan kreasi kita ya, jadi kreasi bapak nih. Dia pengen air terjun yang lebih tinggi, cuman salah posisi ya, kemarin nggak terpantau sehingga udah terlanjur dibikin. Nggak apa-apa, nanti bisa buat pot bunga ya. Di sini bisa naruh bunga-bunga kecil-kecil di sini, bagus. Oke. Air dari pipa-pipa itu akan menuju ke chamber 1. Ini lagi kita tes bocornya. Kemarin sempat bocor sebelah sininya, bocor. Jadi
terpaksa mau nggak mau dibongkar karena dicoba pakai semen di ini juga nggak bisa. Oke, chamber 1. Jadi air nanti langsung turun langsung ke bawah sini memenuhi chamber 1. Di sini nih ada lubang. Nih ya, saya buat 2 in juga. Gede amat? Nggak gede. Justru di sini gede itu sebetulnya menurut saya bagus. Kenapa? Meminimalisir resiko airnya tekor. Karena apa? Di sini kan penampungan kecil. Yang chamber ketiga. Ini cuma pakai 3 chamber ya. Nah, dari chamber kita bahas chamber pertama dulu. Air dari bawah nanti di sininya nanti kebetulan kita kasih sekat-sekat di sini, sekat-sekat tonjolan dikit lah ya. Buat apa? Buat naruh japmat. Kalau pakai jaring nelayan ya nggak rapi aja. Kalau japmat kan lebih rapi, kotak gitu ya. Terus awet, bersihnya gampang pakai japmat. Nah, kita lagi order japmatnya. Nah, nanti air yang udah mulai jernih karena disaring pakai japmat akan lari ke sini. Chamber sini 2 ya. Sini ada 2 lubang. Ya, terus akan dialirkan ke sini. Ini masih belum kita pasang. Ini nanti pipanya akan lebih panjang dan ngadepnya ke bawah. Biar apa? Biar air dari sini langsung turunnya ke bawah dulu. Di sini filter biologisnya di sini. Ya, di sini kita akan taruh namanya ada biobol ya, terus nanti karang apa segala macam, batu apung itu di situ. Paling nanti di sini kita tambahin dikit ya. Nah, nanti air akan turun paling bawah, akan difilter secara alami, secara biologis sama bakteri-bakteri yang ada di rumah-rumah bakteri yang dari batu apung dan dari karang jahe dan sebagainya itu. Nah, diuraikan segala macam biar kembali lebih bagus lagi kualitas airnya. Baru dia akan mengalir ke sini kan. Air itu akan mengalir ke sini. Nah, kemudian di sini akan kita kasih pompa. Nah, kita kasih pompa sedot untuk menuju ke air terjun. Nah, ini belum kita pasang. Jadi teman-teman kalau mau bikin biar gampang, kita sengaja bikin 2 in nih 2. Kenapa? Ya, kita meminimalisir. Ini kan debit air di sini kan nanti pasti gede nih. Ini kurang lebih 4.000 liter nih sampai 5.000. 4.000 liter sampai 5.000 liter. Nah, pompanya kan pasti gede, nyedotnya pasti cepat. Kalau kita di sini pakai pipanya yang kecil, lubangnya yang kecil, misalnya 1 inch gitu, aduh pasti tekor, pasti dijamin ya. Karena apa? Ini kan pasti kan lambat karena kan difilter, air naiknya lebih lambat. Terus geser ke sana, nanti kalau lambat juga akhirnya di sana pompanya kering, nggak nyedot, air terjun nggak jalan, air nggak muter. Kalaupun nyedot mungkin kecil karena tekor. Belum lagi resiko kayak beginian kan bisa berlumut ya, bisa masih ada kotoran atau apa, masih ada lah karena ya namanya air, mungkin ada berlumut mungkin ininya. Nah, itu nanti agak menghambat air. Nah, makanya kalau pipanya kecil, tutup lumut lagi, pasti tekor. Nah, di dasar chamber 1 ini kita buatkan pipa pembuangan langsung menuju ke saluran air, pembuangan air. Nah, kita udah kasih pipa ya, supaya apa? Ya pasti supaya nggak lari ke sana. Nanti kalau misalnya kuras tinggal cabut ininya tuh. Tinggal dicabut. Nah, nanti kedepannya kalau nguras udah nggak usah sering-sering lah. Mungkin berapa bulan sekali boleh. Karena air di sini cukup mudah ya. Air di sini cukup murah. Bisa silahkan diganti misalnya 70% atau hampir total lah ya, nggak masalah. Kalau udah jadi mah jarang ikannya mabuk, jarang mati ikannya kalau udah baratnya dia udah biasa dengan air daerah sini gitu ya. Jadi kalau misalnya awal-awal jangan diganti full. Memang kalau ahli-ahlinya sih bilangnya nggak boleh diganti 100%, tapi kalau pengalaman saya pribadi, kalau misalnya airnya memang dia udah terbiasa dengan air sini, misalnya air daerah tersebut, diganti 100% juga nggak apa-apa, yang penting kolam udah jadi.
artinya udah ada lumut tumbuh dan sebagainya. Ya, jadi nanti ini cuman filter aja, cuma disaringnya, nggak ada biologisnya. Ya, kalaupun mau ditambahkan silahkan tambahkan arang di bawahnya buat inilah ya, menetralisir amoniak pas segala macam yang ada di pertama kan pasti amoniak ya. Terus nanti kesini udah jernih karena udah disaring dengan jaring atau japmat. Kalau jaring itu tempatnya ini kan kecil, jadi takutnya nggak rapi dan nggak optimal, malah berpotensi buntu atau ya tekor tadi airnya. Kalau japmat kan rongganya lebih gede, terus dia itu keras, jadi kalau bersihinnya lebih gampang, itu aja sih. Kalau nyuci lebih mudah dan awet. Nah, itu memang sedikit lebih mahal. Saya pernah mereview ya, pakai japmat ternyata lebih jos. Itu. Oke, lanjut. Ya, tadi udah ke chamber kedua udah. Isinya apa? Media, teman-teman masih bisa belajar di channel-channel YouTube yang lain yang mungkin mengulas tentang filter media filter yang biologisnya atau apa. Banyak. Kalau teman-teman mau sederhana, ini aja cukup sederhana filternya, 3 chamber aja. Kalau yang sini kedalaman pasti lebih dalam daripada sana. Chamber 1 ini lebih dalam sekitar 15 cm sampai 10 cm lah minimal tuh kemarin tuh. 10 cm lebih dalam dibandingkan titik terendah kolam. Jadi begitu itu dibuka langsung penuh dalam hitungan detik. Cepat, makanya perputaran di sini nanti cepat, airnya koinnya biar semakin sehat gitu. Ya, kira-kira perlu aerator nggak? Kalau dikasih aerator ya oksigennya makin bagus. Cuman kalau enggak pun saya rasa ini nggak apa-apa. Pengalaman ya, pengalaman sih udah cukup. Jadi kalau kolam begini sih rata-rata udah jarang pakai aerator. Tapi kebetulan ini ada di daerah yang sering kali pemadaman. Nah, kalau sering kali pemadaman, baiknya disediakan aerator yang DC ya. DC yang nyimpen itu, jadi ketika listrik mati aerator nyala, minimal air terjun kan nggak jalan. Air terjun nggak jalan, tetap berfungsi dengan tetap ini ikannya nggak mabok banget gitu. Oke, ya, chamber ini cuman buat filter, sekali lagi sini cuman buat maksudnya filter menyaring supaya airnya jernih lagi, kan udah campur kotoran-kotoran ikan, sisa-sisa makanan ya, entah dari debu-debu tadi yang disedot sama skimmer ya, seperti itu. Nah, kita bikin sendiri, nggak ada yang beli udah jadi ya. Skimmer juga kita sederhana begini aja, yang penting nanti dia nyedot ke ini kotoran-kotoran yang ada di permukaan air. Karena kalau yang lubang nanti di bawah itu, di bawah pipa itu nggak akan bisa nyedot air yang ada di permukaan, kotoran yang ada di permukaan. Nah, ini sebagai contoh aja. Sebagai contoh di sini ada nih, ini burung, serangga ya, karena ini memang outdoor ya. Lihat nih, kecil-kecil ini pasir ini. Ini bukan apa-apa, ini pasir. Di sini memang daerah Pantura ya, pasir. Nah, nanti kalau bikin air terjun kayak begini ya, dikasih T supaya apa? Ada pembagian kanan kiri biar airnya itu nggak lebih teratur lah. Nah, nanti airnya mengalir, air terjunnya bagus nih. Itu rata. Jangan lupa pakai water pass kalau nyusun ini nih. Kalau ininya sih nggak terlalu masalah, yang penting bahan-bahannya dirasa cukup. Nah, ini pakai potongan keramik aja nih, atau kaca bebas lah, punyanya apa, ini kan bekas. Nah, itu yang penting ini pakai water pass biar lurus, kalau enggak nanti mencong, miring gitu. Oke, Frank, itu aja kita ulas. Nah, nanti kalau udah jadi kebayang kan, kolam meskipun di kampung sederhana ya, di sana ada burung nih, perkutut, sentet ya. Terus ini apa? Lovebird. Koloni, kandang koloni begini nih enak, ngerawatnya gampang. Nah, sambil dengan ada berkisar bunyi. Waduh, enak banget kan suasananya. Penasaran ini apa? Ini juga kolam nih, guys. Ini kolam, tapi ikan nila, ini burayak. Nah, ini juga burayak nih. Banyak nih. Ini indukan
Ya, pada ambles ini, pada ngumpet. Nah, di sini tuh di pojok tuh ada anak-anaknya tuh, kelihatan nggak tuh? Ada burayak kecil-kecil. Tuh jalan tuh. Tuh kan? Ada burayak-burayak lumayan banyak tuh. Kemarin udah kita ambil. Nah, ini juga sebetulnya belum jadi indukan ini, tapi udah beranak nih, udah bagus. Good, rezeki berarti. Pada ngumpul di pojokan. Indahnya suasana desa. Kita lihat lagi ya, selain kita bahas koi, seger loh ngelihat begini. Ini pohon jambu air udah pada berbuah ya, pohon paya, ada jeruk bali. Ini apa? Nila, ikan nila di kolam terpal. Di sini apa? Halo, ikan apa? Ikan nila. Wah, banyak banget ya ikannya ya, banyak dong. Nih, apa nih? Cabe, jambu air, ini jambu air. Nah, ini apa nih? Burayak nila, produksi sendiri. Oh, banyak kan? Oh, banyak banget. Ya, ini maksudnya hasil budidaya sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa gede. Kita jadi pembudidaya ikan nila gede nih. Oke, halus ya. Seger. Oke, prank, cukup sekian video dari kami mengulas koi, tapi akhirnya kalau punya pekarangan di belakang rumah boleh dibikin begini, dijamin anti stres. Ya, corona begini, zamannya orang stres, kita jangan sampai stres. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.